Jalinbar, Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, longsor. Pemkot Bandar Lampung dan Unila tanda tangani MOU. Tapi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Jalinbar Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit longsor. Longsor mengakibatkan kemacetan dan petugas masih membersihkan material longsor. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Dini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang melanda sebagian besar wilayah Lampung Barat mengakibatkan terjadinya longsor di ruas jalan lintas barat Jalinbar, tepatnya di Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit. Tim gabungan penanganan bencana dibantu warga berjibaku membersihkan material longsor. Longsor kembali terjadi di jalan lintas barat penghubung Provinsi Lampung Bengkulu. Hujan deras yang melanda wilayah tersebut membuat tebing di sisi jalan longsor membawa material tanah dan pohon yang menutup badan jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari keterangan polisi, longsor terjadi pada pagi hari. Saat ini tim gabungan BPBD, TNI Polri dibantu warga tengah membersihkan material longsor. Satu alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan material longsor. Akibat longsor, kemacetan terjadi di dua arah. Tak sedikit pengendara yang terjebak macet hingga berjam-jam. Bahkan karena terlalu lama terjebak macet, tak sedikit pengendara roda 2 pengangkut sayur yang nekat menerobos. Kenapa ini Mama? Longsor. Longsor ya? Katanya ada beberapa titik gitu Pak. Dari kapan longsornya Pak? Kata abang-abang sih dari semalam. Dari semalam ya? Abang kejebak longsor ini udah berapa jam? Udah sekitar 3 jaman. 3 jaman ya? Harapannya Bang? Harapannya sih sekedar disingkirkan yang di depan tuh Bang, supaya mobil-mobil kan bisa lewat. Ini masih berhenti total ini karena belum selesai dari penyelesaian dari dinas BPD. Untuk arus lalu lintas macetnya berapa kilo nih Dan? Sementara mulai dari kilometer kurang lebih 10 kilo ya. Berapa? 2 kiloan ya kalau macetnya. Jadi pengendara saat ini masih menunggu Dan ya? Menunggu. Dan insya Allah sebentar lagi ini masih dalam proses pengerjaan ini. BPBD menghimbau pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk tetap waspada saat melintasi jalur penghubung Provinsi Lampung dan Bengkulu. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Warga Pemangku Sulur, Pekon, Giham, Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat mulai membenahi rumah mereka yang rusak. Sebelumnya belasan rumah rusak akibat diterjang puting beliung. Sebagian besar dampak yang ditimbulkan dari terjangan angin puyuh itu menyasar atap rumah warga. Puing-puing genteng serta asbes berhamburan lepas dari tempatnya. Beruntung tidak ada korban jiwa saat musibah ini terjadi. Terlihat sejumlah warga mulai mengganti atap rumah mereka yang rusak dengan yang baru. Korban puting beliung mengatakan jika hanya bisa pasrah saat hujan deras dan angin kencang datang. Atap-atap rumah berhamburan tersapu angin. Hujan ya posisinya? Aslinya hujan campur angin. Jam berapa itu Bu? Jam 2. Jam 2 siang. Gede anginnya? Gede ya? Panik nggak? Ya panik lah. Rumah ibu kena juga nggak kena angin itu? Kena. Ada yang rusak? Ada. Bagian mana ibu? Bagian depan. Bagian depan. Ya atap. Berapa banyak Bu yang kena atapnya? Yang kena yang hancurnya 2, belakang 2. 4. Tepi ya.
Aparat Kecamatan Sekincau mendata sedikitnya ada 17 rumah yang rusak. Sebanyak 15 rumah rusak ringan dan 2 mengalami kerusakan cukup parah. Sedangkan kerugian akibat kerusakan ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. 2 keluarga yang rumahnya rusak parah mengungsi ke rumah kerabat. Dari kejadian tersebut ada 17 rumah penduduk yang terdampak dan yang parah ada 2 rumah. Nah, terkait dengan itu, tindakan yang sudah dilakukan, masyarakat kemarin yang terkena musibah, yang memang rumahnya tidak layak untuk dihuni, mereka masih mengungsi ke rumah saudara. Kemudian untuk yang lain-lain masih tetap menempati rumah. Masyarakat melakukan gotong royong untuk memperbaiki rumah-rumah mereka. Berapa kejadiannya, Mas? Masyarakat dihimbau agar waspada saat hujan yang disertai angin kencang. Apabila terjadi angin kencang, warga diminta berada dalam rumah dan berlindung di tempat yang aman, serta memastikan pintu jendela tertutup rapat. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Dua orang tenggelam di area Bendungan Batu Tegi, tepatnya genangan air perkebunan Talang Ajir, Kabupaten Lampung Tengah. Korban tenggelam merupakan pasangan suami istri bernama Sarimun dan Manisah. Berdasarkan informasi warga, kedua warga Pekon Argomulyo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus ini tenggelam dalam perjalanan menuju kebun. Berdasarkan keterangan saksi, korban Sarimun pergi ke kebun dengan membawa beberapa karung pupuk. Karena jalan tergenang banjir, pria 65 tahun tersebut menggunakan perahu sampan. Setelah mengantar pupuk, korban kembali menjemput istrinya, Manisah, yang berada di Talang Ajir. Dan keduanya bersama-sama pergi ke kebun kembali menggunakan perahu tersebut dengan jarak sekitar 150 meter dari Talang Ajir. Di perjalanan mendekati penyeberangan arah kebun, perahu yang ditumpangi kedua korban oleng dan terbalik. Korban terjatuh ke dalam air. Melihat kejadian tersebut, tetangga kebun korban berusaha menolong, namun kedua korban sudah tenggelam dan menghilang. Kedua korban ditemukan dalam waktu berbeda dalam keadaan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi dan juga pemeriksaan perahu yang tenggelam, bahwa perahu tersebut sudah tidak layak pakai dan bocor. Mendapat informasi terkait adanya 2 warga masyarakat yang tenggelam pada saat menuju kebun, yaitu di daerah genangan air Batu Tegi. Untuk pencarian berkurang lebih sekitar memakan waktu sekitar 6 jaman ya. Untuk yang dilibatkan di sini yang mengawaki adalah Basarnas, dibantu oleh Koramil Pulau Panggung, Polsek Pulau Panggung, aparat Pekon, masyarakat yang peduli terkait peristiwa ini. Himbauan kami ketika melakukan atau melakukan kegiatan mencari ikan ke kebun, hendaknya menggunakan alat pengaman yaitu pelampung agar kita lebih safety ataupun aman. Jenazah kedua korban sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Warga diharapkan tidak menggunakan kapal yang sudah rusak. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan hektar sawah siap panen di Tulang Bawang Barat puso akibat banjir. Selain sawah, banjir juga merendam rumah dan memutus jalan kampung. Ratusan petani padi sawah Tiuh Gunung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat, kecewa. Puluhan hektar tanaman padi siap panen mereka gagal panen akibat terendam air setinggi 1 meter. Menurut sejumlah kelompok tani padi, banjir merendam 85% dari jumlah 375 hektar padi siap panen milik petani. Akibat banjir ini, petani merugi ratusan juta rupiah. Kalau jadi dari luas sawah produktif 370 hektar.
Terus yang tenggelam ini kurang lebihnya 80% dari semua lahan. Itu kalau dari per hektarnya diperkirakan kalau hasil panen keluar berapa ton Pak dan berapa hasilnya? Kalau yang udah kebiasaan itu minimal hasil panen itu per hektarnya kalau diuangkan semua dari 10 juta kurang lebih. 10 juta ya? Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi berlangsung cukup lama. Aparat Diu setempat terus mendata nominal kerugian untuk disampaikan ke Pemkab. Lahan warga yang ada di Tiu Gunung Ratu, Suku 6, luas keseluruhan sawah produktif itu 370 hektar. Tapi kita lihat fakta di lapangan itu sekitar 85% itu terendam air. Ketinggian air itu variasi, ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1,75 itu. Karena debit air curah hujan dari semalam itu begitu deras, akibatnya sawah di Gunung Ratu Suku 6 ini banjir total. Rencana kita bersama Pak Paulo tentunya akan menyampaikan ini ke kabupaten sehingga masalah yang kita hadapi sekarang bisa ada jalan keluarnya ke dinas terkait baik itu pertanian maupun dinas PUPR. Tidak hanya merendam puluhan hektar sawah, hujan deras juga mengakibatkan aliran sungai Waikiri meluap. Banjir memutus sejumlah jalan kampung dan merendam belasan rumah warga yang berada di bantaran sungai. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi Haka, Nurul Huda, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Pemkot Bandar Lampung dan Unila tanda tangani MOU. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meminta para akademisi dan pakar di Universitas Lampung untuk membantu mengatasi masalah sampah di TPA Bakung. Selain masalah sampah, Wali Kota juga mengkhawatirkan persoalan banjir. Dipersilakan hadirin, mohon tepuk tangan untuk Ibu Wali Kota. Wali Kota meminta Universitas Lampung membantu permasalahan sampah yang saat ini sudah mengkhawatirkan. Apalagi menurut Eva, luas lahan TPA Bakung yang mencapai 14 hektar, 2 hektar diantaranya sudah setinggi pagar tembok TPA. Selain itu, dari 3 alat yang dimiliki TPA Bakung, 2 alat mengalami kerusakan. Apalagi ke penanganan sampah. Penanganan sampah ini bukan hanya Kota Bandar Lampung saja, kota-kota besar lain, kota-kota lain juga seperti ini. Tapi dengan kita kerjasama dengan Unila, mudah-mudahan melalui Profesor Aom bisa memberikan solusi kepada kita dan untuk mengangkat PAD Kota Bandar Lampung. Sekali lagi terima kasih ya buat Unila. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini ke depan Kota Bandar Lampung yang sudah baik akan lebih baik lagi. Ini saya mengajak Rektor Unila Profesor Karomani mengatakan masalah sampah dan banjir menjadi urusan krusial yang harus diatasi secara bersama-sama. Bahkan Unila saat ini telah membentuk tim untuk mencari solusi masalah sampah dan banjir. Jadi Unila ini ada di lokasi di dalam kota Bandar Lampung. Karena itu apapun yang terjadi di kota Bandar Lampung ya terkait dengan sampah, terkait dengan drainase, pendidikan dan lain-lain yang sudah disampaikan oleh Bunda tadi, itu juga menjadi tanggung jawab Universitas Lampung. Jadi saya punya komitmen untuk bersama-sama dengan kota, dengan Bunda Eva menyelesaikan berbagai masalah tadi. Bahkan saya siang ini akan membuat tim khusus, tim kecil untuk kemudian dengan Bunda sama-sama kita lihat drainase, kita lihat sampah supaya secepatnya ada solusi. Ya. Dalam MOU antara Unila dengan Pemkot Bandar Lampung sepakat untuk memperpanjang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kerjasama lain berupa beasiswa kuliah bagi lulusan SMA dan beasiswa bagi ASN Pemkot Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan.
Pemirsa, kondisi tragis dialami keluarga Suroso, warga desa Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Suroso menabrak istrinya, Katem, saat belajar mobil yang baru dibelinya. Polisi masih melakukan olah TKP di rumah korban untuk mengetahui fakta peristiwa. Anggota Satlantas Polres Pringsewu melakukan olah TKP di rumah Suroso. Istri Suroso, Katem, meninggal dunia usai tertabrak mobil yang dikendarai suaminya sendiri. Tetangga mendengar suara benturan keras dari arah rumah Suroso. Mereka mendapati korban sudah berada di bawah mobil. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Pringsewu untuk mendapat pertolongan. Kalau sebatas yang saya tahu, yang saya dengar ya, sekitar jam 12 kurang lebih saya tidur, ada suara buak gitu kan. Begitu saya keluar, saya udah punya feeling ini Mbak Rosok numbur kan, mau masuk ke sini kan. Nah, begitu saya datang dengan kawan-kawan di situ itu, tolong istri saya di bawah kolong mobil kan, di bahasanya. Nah, memang benar mobil itu diundurin, ya sudah di situ, hanya itu. Polisi mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Peristiwa bermula dari kendaraan yang dikemudikan oleh Suroso berjalan dari arah Panggung Asri menuju ke Sukoharjo. Sesampainya di rumah, pengemudi pun berbelok ke arah garasi dan menabrak korban yang sedang menyapu. Korban tewas dengan luka berat di kepala. Untuk kronologis kejadian berawal dari kendaraan tersebut berjalan dari arah Panggung Asri menuju ke arah Sukoharjo. Kemudian pada saat sampai di TKP di depan rumah pengemudi tersebut hendak berbelok ke arah rumah korban. Korban hilang kendalinya, konsentrasi pengendaranya. Kemudian pengemudi langsung masuk ke dalam garasi dan langsung menabrak ibu-ibu yang sedang menyapu dan langsung korban mengalami luka-luka di bagian kepala. Untuk korban sendiri meninggal di tempat atau seperti apa? Untuk korban sendiri pada saat dievakuasi mengalami luka berat di bagian kepala dan akhirnya dicek oleh di kesehatan dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Usai memakamkan istrinya, Suroso berikut mobilnya kemudian dibawa ke Polres Pringsewu untuk menjalani pemeriksaan dan statusnya masih sebagai saksi. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Hingga saat ini erupsi Gunung Anak Rakatau masih terjadi. Kepulan abu vulkanik terus dimuntahkan dari kawah Gunung Anak Rakatau. Asap tebal membumbung tinggi ke udara dengan ketinggian 800 hingga 1000 meter lebih dari puncak Krakatau. Aktivitas Gunung Anak Rakatau belakangan hari ini meningkat. Peningkatan disebabkan adanya patahan lempeng dan gempa tektonik dangkal. Semenjak 2018 lalu, Gunung Anak Rakatau meletus yang mengakibatkan gelombang tsunami kini bergeliat kembali. Abu vulkanik yang disemburkan oleh Gunung Anak Rakatau mengarah ke Pulau Jawa. Untuk saat ini, Gunung Anak Rakatau tidak mengeluarkan suara dentuman. Erupsi Gunung Anak Rakatau terjadi sekitar pukul 17:07 waktu Indonesia bagian Barat dengan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter dari puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke timur. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimal 50 mm dan durasinya sekitar 2 menit 49 detik. Sementara gempa bumi magnitudo 5,5 terjadi sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasinya di 7,48 Lintang Selatan, 105,92 Bujur Timur di kedalaman 10 km. Saat ini Gunung Anak Rakatau masih berada di status level 2 waspada. Meski hanya hembusan awan panas, dirinya tetap menghimbau kepada masyarakat dan juga wisatawan dilarang mendekat ke Anak Rakatau. Kalau dari segi kegempaannya sebenarnya nggak banyak, Mas, karena cuman ya
tremor hembusannya masih tetap berlangsung. Kalau sejenis vulkanik kayak gitu malah kemarin berapa cuma 2-1. Oh gitu. Beda kalau letusan dulu kan banyak. Untuk level amannya sendiri Pak dari anak Gunung Krakatau? Untuk status sekarang masih seperti yang dulu, masih level 2. Level 2. Waspada. Kita tetap mengimbau masyarakat, nelayan atau wisatawan untuk tidak mendekat ke Gunung Krakatau dalam radius 2 km. Hingga saat ini pihak dari petugas pos pantau Gunung Api wilayah Lampung akan terus memantau. Apabila nanti akan terjadi peningkatan, petugas pos pantau akan menginformasikan kepada masyarakat pesisir pantai Lampung dan sekitarnya. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Wisata religi di pantai pelabuhan Kota Jawa sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mungkin masih banyak yang belum mengetahui pantai pelabuhan Kota Jawa di pesisir barat. Namun, selain menyuguhkan pantai yang indah, di sini pengunjung juga bisa melihat pusara atau petilasan Wali Songo yang ada sejak ratusan tahun lalu. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Verlisi Andini undur diri. Bersama kita pencegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia pantai pelabuhan Kota Jawa. Pantai ini berada di semenanjung selatan Desa Kota Jawa, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Hampir tiap akhir pekan, pantai ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Pemandangan yang terlihat dari ujung semenanjung pun sangat indah. Hamparan laut samudra terlihat jelas tanpa terhalang oleh tebing ataupun rerimbunan pohon. Di sini juga merupakan spot ikan karang bagi wisatawan yang hobi memancing. Sayangnya keindahan wisata ini tak dibarengi dengan perilaku buang sampah pada tempatnya oleh sebagian pengunjung. Pengelola wisata mengajak masyarakat maupun wisatawan untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini ada kiat-kiat pembersihan bersama dalam pembersihan pantai untuk penataan, Pak, ya? Untuk penataan, dan juga kami selalu mengajak masyarakat untuk sedikit sadar tentang bagaimana untuk kebersihan. Namun tentunya kami belum bisa maksimal betul karena memang pariwisata ini belum tertata rapi karena mungkin kondisi daripada keuangan pokon yang akan kami anggarkan melalui BUMDes. Namun karena beberapa tahun ini dari 2020-2021-2022 kita mengalami pandemi sehingga anggaran kami sangat terbatas untuk mengembangkan tersebut. Tak hanya wisata pantai saja, di sini juga terdapat tempat yang diyakini adalah pusara Sunan Bonang. Masyarakat sekitar meyakini pusana tersebut adalah makam salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tidak sedikit wisatawan dari Pulau Jawa yang sengaja datang jauh-jauh ke tempat ini untuk berziarah dan berdoa. Pada bulan-bulan tertentu, makam ini akan ramai dikunjungi seperti di awal bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pariwisata kami ada dua macam, Pak, pariwisata religius dan juga pariwisata alam, di mana pariwisata religius ini adalah kami punya makam Syekh Makhdum, yang mana makam Syekh Makhdum ini banyak dikunjungi oleh masyarakat dari Pulau Jawa. Mereka berziarah ke makam ini. Syekh Makhdum Ibrahim adalah salah satu, kalau bahasa kita adalah wali 9 ataupun wali Songo yang selama ini kita yakini inilah salah satu
tempat persinggahan beliau ataupun tempat dinas dari beliau. Untuk menuju tempat ini dapat ditempuh melalui jalur darat melintasi Jalan Lintas Barat Sumatera, memakan waktu sekitar 4 jam 20 menit atau berjarak 155 km dari pusat kota Bandar Lampung. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.